Target. Hari ini Selasa 19 Oktober 2021 saya dengan Kemdikbud Dikdasmen yang akan memberikan semacam wawasan bahwa berkarya lewat menulis itu penting. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kita pada hari ini, Selamat pagi dan yang kami hormati rekan-rekan para narasumber dalam kegiatan Hari Perpustakaan Sekolah Internasional yang kita peringati hari ini dalam bentuk webinar. Baca adalah kunci dari segala-galanya. Oleh sebab itu, melihat pentingnya peran perpustakaan di sekolah, kami dalam rangka kegiatan Hari Perpustakaan Sekolah ini ingin mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan minat baca peserta didik. Direktorat Sekolah Menengah Pertama bermaksud pada hari ini menyelenggarakan webinar dengan tema Bersahabat dengan Buku, Bekali Diri dengan Ilmu, dan Raih Prestasimu. Tujuan webinar kita yang kita selenggarakan dengan menghadirkan berbagai narasumber adalah bagaimana kita mensosialisasikan informasi peran perpustakaan sekolah dalam meningkatkan gerakan literasi di sekolah. Kemudian meningkatkan budaya berkunjung, animo membaca di perpustakaan sekolah sebagai gerakan literasi. Ya, alhamdulillah acaranya selesai dengan Direktorat SMP ya, Kemdikbud tentang berkarya lewat tulisan. Sekarang saya buka sepatu, nyetir pulang, ganti pakai sendal. Alhamdulillah, tadi menarik ya dengan hostnya Melanie Putria, Putri Indonesia tahun 2002. Kami membicarakan tentang bagaimana literasi digital untuk anak-anak SMP ya, bernilai ekonomi. Jadi medsos itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk anak-anak SMP. Kemudian pengalaman hidup saya terutama ya, mudah-mudahan tadi menginspirasi bagaimana setelah saya diamputasi tangan kiri saya, kemudian saya bangkit dengan membaca, berolahraga, dan mendengarkan dongeng dari orang tua, dongeng sebelum tidur. Oke ya, sekarang saya pulang ke Serang ya. Sampai jumpa. Nah, akhirnya bisa, ini di jalan panjang. Oke, menuju Kebon Jeruk. Kita pulang, makan siang nanti di rest area. Wah, menyenangkan sekali tadi ya dengan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi Direktur SMP ya. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen. Ya, Direktorat PAUD dan Dikdasmen. Ini yang tadi Direktur SMP-nya Pak Mulyatsah menceritakan. Jadi saya ini sekarang ikut merayakan Hari Perpustakaan Sekolah Internasional. Diselenggarakannya dulu 18 Oktober 1959. Jadi belum banyak yang tahu. Nah, hari ini saya ikut merayakan. Tadi saya mengusulkan agar perpustakaan sekolah itu ada podcastnya gitu ya, ada podcast agar anak-anak pelajar generasi Z itu terlibat. Kalau versi Pak Direktur SMP tadi bahwa koleksi bukunya memang kurang serta pustakawannya harus diberdayakan, terutama soal kompetensi dan kapasitasnya tadi. Tapi intinya Pak Mulyatsah tadi optimis bahwa perpustakaan sekolah akan jadi sumber ilmu, bukan gudang ilmu, karena gudang itu asosiasinya ke tempat-tempat barang-barang bekas. Oke, ikuti aja wawancaranya saya ya dengan Pak Mulyatsah. Sahabat Golagong TV, kali ini saya bersama Direktur Sekolah Menengah Pertama Pak Dr. Andes Mulyatsah ya Pak ya? Ya. MM. Oke Pak, ini Hari Perpustakaan Sekolah Internasional tahun 1999 yang pertama.
Tadi saya mendengar Bapak bilang anggapan orang perpustakaan sekolah sebagai budak. Kenapa begitu, Pak? Iya. Karena memang dari data-data yang kita lihat di lapangan, karena mungkin ketidaktahuan, kekurangan informasi dari para penyelenggara pendidikan, beranggapan bahwa perpustakaan itu adalah hal-hal yang tidak menjadi sesuatu yang dikhususkan untuk diperbaiki, dirawat, dimainkan dengan sebagaimana mestinya. Padahal kalau kita sadari bahwa perpustakaan itu adalah sebuah gudang pengetahuan. Karena tidak termanfaatkan dengan baik, itulah yang kita anggap bahwa sering kita datang ke sekolah itu, kita melihat perpustakaan itu tidak sebagaimana mestinya, penataan bukunya, kemudian koleksinya. Jadi buktinya banyak ya Pak? Pernah lihat? Bukunya banyak tapi tertutup seperti biasa, padahal itu displaynya bisa disusun demikian menarik sehingga tidak mempersepsikan itu terkesan sebagai buku. Apa karena keluhan tidak ada pustakawan disimpan di sekolah itu Pak? Karena mereka selalu keberatan gurunya diperbantukan, menambah beban gitu Pak? Iya, salah satu mungkin bisa itu menjadi sebuah menjadi sebuah penyebab. Tetapi tentu menurut saya banyak cara-cara kreatif yang tidak harus ada pustakawan. Bisa melakukan piket-piket dari guru-guru yang lain, dari anak-anak yang lain, dan banyak cara-cara yang kreatif. Tentu kalau memang ada kemampuan di sekolah untuk memiliki seorang pustakawan, tapi bagaimanapun kondisi sekolah kita di seluruh Indonesia ini kan berbeda-beda, karena tentu ini juga ada finansial khusus dan seterusnya. Tetapi paling tidak kalau diatur oleh manajemen tata kelola di sekolah itu tidak perlu bisa dilakukan piket harian, hari ini si A, si B, si C dan seterusnya. Berarti shift ya, pakai shift. Tapi kalau soal kapasitasnya bagaimana Pak? Nah, memang di perpustakaan sekolah paling tidak kita ingin menumbuhkan minat dulu bagi kita. Tentu bagaimana pola yang dilakukan oleh guru-guru, oleh kepala sekolah untuk menarik dulu keinginan anak-anak kita untuk membaca, kemudian membaca di hadir di pustaka, kemudian pustakanya dihadirkan sesuai dengan ekspektasi mereka dengan konteks kekinian ini, dan tidak perlu juga di gedung-gedung, bisa di lingkungan sekolah karena membaca itu bisa di mana saja sesungguhnya. Pernah Bapak menemukan perpustakaan sekolah SMP yang bagus? Beberapa ada ya? Pernah kita temukan, dan ini menjadi sumber inspirasi ya bagi sekolah-sekolah lain. Nah ini memang satu tantangan bagi kita seluruh Indonesia, bagi negara pendidikan, terutama di sekolah, di SMP, bagaimana menjadikan pustaka itu tempat yang menarik bagi anak-anak kita. Minat pertama, orang akan datang melihat dulu. Setelah itu baru ada keinginan melihat, oh ada koleksi, oh ada ini, ada kebutuhan ini. Sehingga itu menjadi budaya. Kalau dia sudah menjadi budaya, saya yakin budaya membaca itu akan melahirkan penulis-penulis yang baik. Oke, terakhir Pak, kira-kira Bapak optimis perpustakaan sekolah akan jadi offset gudang ilmu apa? Jadi semacam peradaban di sekolah? Apa lawannya dari bidang buku menurut Bapak apa? Iya, sumber ilmu. Iya, sumber ilmu. Yakin? Yakin. Jadi karena memang ini harus ada kita bangun kesadaran kolektif. Berarti ada revolusi harus mindset ada yang mengubah mindset. Bahwa perpustakaan itu adalah gudang ilmu, bahwa guru itu tidak hanya sumber ilmu satu-satunya, tapi juga ada media lain dan itu bisa didapatkan di perpustakaan. Tapi percaya itu istilah gudang ilmu harus kita hapus Pak. Ya. Harus dihapus ya. Jadi perpustakaan sekolah sumber ilmu. Sumber ilmu. Oke. Closing Pak barangkali. Mas closing Pak. Baik. Saya senang sekali pada hari ini. Ini menunjukkan bahwa kesungguhan kita untuk bagaimana membangun budaya literasi bagi anak-anak kita. Karena tanpa literasi pengetahuan tidak akan ada. Kunci dari segala-galanya adalah membaca. Oke, saya Golagong. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Saya bersama Direktur SMP Pak Mulyatsah MM. Salam literasi. Salam literasi. Oke, terima kasih Pak. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini.